Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Saudaraku sekalian, mari kita renungkan hidup kita ini. Kita kan harus tahu nih, emang kita memilih tokoh-tokoh itu. Ini pertanyaan aneh lagi. Ini soal 20% ada. Aduh. Ya gimana ya? Ini kembali lagi bicara politik lagi nih. Ya kan katanya kan memang demikian. Ya, soal mengusung capres apa itu istilahnya kan katanya ada apa? Kuota 20% gitu kan. Ya, itu kan sudah banyak juga dibicarakan oleh ahli-ahli, kan banyak bicara soal itu. Tapi sudah banyak juga ada yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi soal itu kan. Nah, termasuk kalau nggak salah Ketua DPD itu kan juga mengajukan judicial review juga kalau nggak salah soal itu. Jadi ada menginginkan yang 0% segala macam itu. Tapi pertanyaannya adalah gitu, itu nilai ideal apa sih yang mau dicari? Kemudian kalau kita mau telusur lebih jauh juga, itu datangnya 20% itu dari mana juga? Kemudian menuntut 0% itu dari mana juga? Ya mau 0%, mau 20%, ya sama-sama buruknya kalau menurut saya. Ya, kenapa saya bilang sama-sama buruknya? Mau 0% ataupun 20%, mau 30%, itu dasar berpikirnya dulu. Tapi oke lah, kita bicara belak-belakan aja lah sekarang ya. Kalau saya ditanya soal itu, ya tentu saya akan berani mengatakan bahwa ini nggak lebih dari berpikir kartel saja. Ini kartel politik. Seperti yang kita saksikan selama ini, itu ngapain tuh mereka yang ada di DPR itu? Ngumpul, kepentingan apa sih yang mereka cari? Mereka menyebut dirinya koalisi. Cuman koalisi apa sih? Koalisi supaya adem-adem aja, supaya aman-aman aja, pemerintahan berlangsung tanpa protes, tanpa beban atau apa? Sehingga ya paling nggak disisakan dua yang tidak begitu signifikan, katanya apa? Demokrat atau apa lagi ada PKS itu ya, kira-kira gitu. Intinya sederhana lah, intinya kalau menurut saya ya itu berpikir kartel. Sebab kalau kita bicara betul-betul bicara soal perjuangan politik ya, dalam suatu pemerintahan untuk arisan pergantian kepemimpinan itu, ya tentu ya kita nggak bicara soal persen-persen lah, kita bicara soal bagaimana partai politik bisa eksis, kemudian bisa ikut pemilu, bertarung untuk mengemukakan gagasan-gagasan yang Anda perjuangkan untuk kemaslahatan umum. Itu yang kita harapkan seperti gitu normatifnya. Jadi bukan orang dihitung-hitung berdasarkan angka-angka mau berapa persen, kayak 5, 10, 15 macam-macam. Kemudian satu lagi, misalnya ketika mereka menentukan kuota, misalnya bahwa partai politik yang ikut pemilu yang tidak mencapai persentase sekian, persentase tertentu, maka dia tidak bisa mengirimkan orangnya ke Senayan hanya dalam persentase tertentu. Apalah mereka sebutkan, kadang-kadang saya pusing juga tuh ngikutin istilah-istilah itu. Apalah parliamentary threshold lah, presidential threshold lah. Menurut saya ini bahasa-bahasa yang menjengkelkan saja. Ya, ini menghina intelijensi kita ini, hal-hal seperti ini. Tapi ya kadang-kadang kita nggak bisa juga lepas untuk menghindar dari pertanyaan-pertanyaan dasar seperti itu. Adalah 20%, dasar 20% itu di mana itu anunya?
Coba. Kemudian minta 0% juga. Ya maksudnya mungkin tujuannya biar setiap orang, biar setiap partai bisa mengusulkan presiden, calon presiden. Ya oke. Ya kan. Tapi kan tentu saja yang mereka yang berkuasa kan, terutama mereka yang berkartel ini kan tentu tidak mau membebaskan hal ini. Nah, padahal yang namanya kaderisasi bangsa itu dalam pergantian pimpinan pemerintahan yang terus berlanjut sepanjang republik ini masih ada, itu regenerasi itu kan harus terus dilahirkan dan praktek bernegara, praktek pemerintahan itu kan harus berjalan terus-menerus. Ya, tidak boleh berhenti. Ya kalau berhenti ya kacau. Nah, sekarang apa jaminannya kalau Anda hanya partai itu aja yang ada? Apa jaminannya? Bahwa Anda tidak menggangkangi rakyat ini? Apa jaminannya? Kenapa saya harus percaya dengan you, partai A, partai B, partai C? Apa dasarnya? Begitu. Nah, kalau saya tidak mau berpartai, lalu posisi saya sebagai rakyat ada di mana? Apa saya akan masuk sudah inklusif termasuk apa-apa yang dalam kebijakan Anda, sementara partai di situ ada berapa? Ada berapa puluh partai ini di republik ini? Apa ke situ? Ini kan jadi jadi hal-hal yang lucu-lucuan juga sebetulnya. Ya. Nah, yang namanya partai politik itu kan seharusnya ya ikut pemilu. Tapi kan kita di sini kan lucu nih, partai politik. Oh, Anda boleh berdasarkan pasal 28 kebebasan kemerdekaan berkumpul, silakan Anda bikin partai, silakan. Tapi belum tentu bisa ikut pemilu. Nanti ada rezim lagi, rezim undang-undang pemilu. Ya, diatur lagi. Jadi partai politik, Anda namanya partai politik ya belum tentu ikut pemilu. Ya agak lucu juga tuh cara berpikir seperti itu. Ya, harusnya yang namanya partai politik kalau sudah ya udah bisa ikut pemilu. Begitu. Namanya sudah partai politik. Kalau enggak ya jangan dijadikan badan hukumnya sekalian. Itu kalau menurut saya itu ya ngapain namanya partai politik kalau nggak ikut pemilu? Tapi untuk ikut pemilu kan nggak bisa. Itu diatur-atur tuh oleh mereka tuh. Melalui rezim yang bernama KPU. Mereka bentuk lagi tuh. Ya kan? Nah ini sekarang kalau kita bicara yang lebih luas nih. Ini apa ini? Di mana negara? Emang KPU itu apa sih? Nggak tahu lah. Anda silakan aja lah memberi definisi tentang itu ya. Mau dibilang ad hoc, mau bilang apa, Komisi Pemilihan Umum ya, Komisi Pemilihan Umum. Dia pakai undang-undang tersendiri tuh, Pak. Ya, KPU, ya, undang-undang pemilu. Kemudian orang ini nih yang ngurusin. Mereka ini yang mengantarkan siapa yang akan menjadi wakil-wakil rakyat katanya, siapa yang akan menjadi presiden. Ini mereka ini nih yang mengantarkannya. Nah, mereka ini siapa nih? KPU ini siapa nih? Coba mari berpikir kita, coba renungkan jauh-jauh. Siapa nih KPU nih? Kok menentukan itu? Apakah kita komit bahwa ini adalah negara? Atau bagian daripada negara nih? Ini apa nih? Nah, kemudian MPR itu apa? Kemudian DPR itu apa? You jangan bicara konstitusi dah dengan saya, pusing kepala saya. Ya kan? Ya, kembali udah kayak orang tolol aja tuh baca pasal-pasal konstitusi itu kan. Kita bicara aja lah, kita bicara yang normal, yang bisa kita nalar aja lah. Ya kan? Coba dipikir deh. Coba dipikir. Itu gimana tuh? Eksistensi mereka ini apa nih? Dia yang menentukan wakil rakyat, dia yang menentukan ini. Terus kemudian ini merupakan sebuah permainan juga, dikasih anggaran, dikasih budget. Kemudian apakah ini benar-benar independen? Kita nggak tahu juga, karena kita punya sejarah di masa lalu, ya di mana KPU bermasalah. Ya toh, bahkan ada ketua KPU di periode kapan itu sampai diberhentikan. Itu pun diberhentikannya secara basa-basi aja. Kemudian di-reinstate kembali, di-reinstall lagi itu sebagai ketua KPU, masih bertahan sebagai ketua KPU setelah hanya entah apa waktu itu, dapat hukuman pemberhentian sementara atau apa tuh waktu itu. Nah, padahal jelas-jelas tuh sudah melanggar gitu ya pada prinsip-prinsip demokrasi yang melanggar kode etik dan lain sebagainya lah, udah jelas-jelas tuh. Tapi hak konstitusional partai-partai tidak dikembalikan. Itu kan sejarah masa lalu. Kemudian berharap pada KPU sekarang. Nah, jadi timbul lagi, kembali lagi sebagai rakyat, saya ini kadang bertanya, ini
kita ini mau dibawa kemana sih? Ya, atau mungkin Elon Musk juga yang paling benar kali ngomong bercandanya nih. Dia mencari planet lain kali untuk hidup, udah bosan di bumi. Intinya beginilah, Pak ya. Saya pikir pemerintahan ini, ya, negara ini, kalau mau disebut negara, yang namanya partai-partai politik itu, eksistensinya sebagai partai, perlakukanlah sebagai partai, jangan Anda atur-atur lagi, ya, pakai begini persyaratan ini, itu Anda degradasi terus tuh, semua eksistensi mereka itu. Sehingga terkartelah hanya orang-orang tertentu saja, atau partai tertentu saja, atau pemilik modal saja yang bisa punya partai-partai. Di Republik ini kan hanya pemilik modal yang bisa punya partai. Jadi tidak ada bicara soal ID, bicara soal idealisme, itu udah omong kosong aja tuh, nggak ada. You don't have money, forget it. Anda nggak bisa membuat partai. Jadi begitulah kira-kira. Jadi partai itu idealismenya udah omong kosong aja. Nah, dalam konteks 20% itu tadi, yaitu salah satu untuk mengkebiri Anda itu supaya tidak bisa ikut berpartisipasi di dalam sistem pemerintahan itu. Jadi biarkanlah kami aja lah yang berkuasa, ya, yang kira-kira bisa. Tapi kalaupun Anda bisa lolos, Anda punya banyak uang, ya sangat mungkin Anda bisa lolos. Ya, mau berapa persen juga, kalau saya in favor kepada Anda berkelompok dengan saya, atau kita membagi sebuah setting ke depan, bagaimana menstrategikannya untuk bisa bergerak kepentingan bersama, ya Anda bisa lolos sebagai sebuah partai politik. Begitu kira-kira. Jadi, menurut saya itu ada masalah itu, ya tetap saja. Tapi ya percuma saja Anda mau bawa ke MK juga ya gimana, nggak bisa. Ya, udah terjadi kan, udah banyak kan. Tetap aja Anda dikalahkan begitu. Jadi tinggal kita tunggu aja lah. Kita ke depan ini gimana ya. Kalau masih bisa kita propose kepada sebuah ide-ide baru yang segar, bagaimana untuk memperbaiki kehidupan bangsa ya, di dalam Republik ini, ya syukur-syukur. Kalau enggak ya udah, besok ini kita mati jadi cacing di tanah, apalah artinya. Silakan aja lah. Ya generasi-generasi muda, generasi baru yang akan datang ini tumbuh, berkembang, supaya mereka mikir sendiri. Kalau orang-orang seperti kita ini sudah kalah di dalam pertarungan. Ya itu sementara saya pikir untuk jawab pertanyaan-pertanyaan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Saudaraku sekalian, mari kita renungkan hidup kita ini. Kita kan harus tahu nih, emang kita memilih tokoh-tokoh itu